Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priska Yunalulita. Hari ini saya akan mempresentasikan jawaban UTS untuk mata kuliah Hukum Bisnis di kelas MJ 502. Oke, kita mulai ya. Mari kita bahas kasus antara perusahaan A dan perusahaan B secara lebih mendalam, dengan fokus pada identifikasi masalah hukum, analisis kontrak dan penyelesaian sengketa dan rekomendasi hukum. Identifikasi masalah hukum, jenis pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yang terjadi dalam kasus ini adalah wan prestasi atau ingkar janji. Wan prestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak. Dalam kasus ini, perusahaan B telah wan prestasi karena tidak melunasi sisa pembayaran dalam kurung 40% setelah menerima barang. Meskipun perusahaan A telah memenuhi kewajibannya dengan menyelesaikan barang sesuai spesifikasi dalam kurung menurut klaim perusahaan A. Dalil perusahaan B mengenai ketidaksesuaian kecil dalam spesifikasi barang kemungkinan besar tidak dapat dibenarkan secara hukum, kecuali jika mereka dapat membuktikan hal-hal berikut sesuai dengan prinsip hukum kontrak yang relevan. Di sini adalah asas itikat baik, good faith, dan asas kepastian hukum, fakta sant servanda. Atas itikat baik mengharuskan para pihak untuk bertindak jujur dan saling mempercayai dalam pelaksanaan kontrak. Asas fakta sant servanda menekan bahwa perjanjian yang telah dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan harus dipatuhi. 1. Signifikansi ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian tersebut harus signifikan dan secara substansial mempengaruhi fungsi, nilai, atau kegunaan barang. Ketidaksesuaian kecil yang tidak material dan tidak mempengaruhi tujuan pembelian biasanya tidak dapat dijadikan alasan untuk menahan pembayaran. Pemberitahuan yang tepat. 2. Pemberitahuan yang tepat. Perusahaan B harus telah memberitahukan perusahaan A mengenai ketidaksesuaian tersebut dalam jangka waktu yang wajar setelah menerima barang. Jika mereka menerima barang tanpa keberatan yang wajar dan baru mengajukan keberatan setelah ditagih, dalil mereka akan lemah. 3. Mekanisme kontrak. Kontrak mungkin memiliki mekanisme khusus untuk menangani ketidaksesuaian spesifikasi, seperti prosedur inspeksi, notifikasi, dan perbaikan. Jika perusahaan B tidak mengikuti prosedur ini, dalil mereka akan semakin sulit diterima. Analisis kontrak. Elemen kontrak yang sah. Agar kontrak antara perusahaan A dan perusahaan B sah secara hukum, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. 1. Kesepakatan adalah persetujuan kehendak antara kedua belah pihak untuk saling mengikat diri. 2. Kecakapan. Kedua belah pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam kurung dewasa dan tidak di bawah pengampuan. 3. Suatu hal tertentu, objek kontrak
dalam kurung barang yang diperjualbelikan harus jelas dan tertentu. 4. Sebab yang halal. Isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam kasus ini diasumsikan keempat unsur tersebut terpenuhi karena adanya penandatanganan kontrak kerjasama. Klaim kerugian. Perusahaan A dapat mengeklaim kerugian akibat wan prestasi yang dilakukan perusahaan B. Bentuk kerugian yang dapat diajukan antara lain kerugian real. Kerugian real yang benar-benar diterita secara material. Biasanya biaya penagihan, biaya penyimpanan barang, dan potensi kehilangan keuntungan karena modal tertahan. Kehilangan keuntungan. Keuntungan yang seharusnya diperoleh jika kontrak dilaksanakan dengan baik. Bunga atas keterlambatan pembayaran sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyelesaian sengketa. Metode penyelesaian sengketa. Beberapa metode penyelesaian sengketa yang dapat digunakan. 1. Negosiasi. Diskusi langsung antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. 2. Mediasi. Melibatkan pihak ketiga netral dalam kurung mediator untuk membantu memfasilitasi negosiasi. 3. Konsiliasi. Mirip dengan mediasi tetapi konsiliator dapat memberikan rekomendasi solusi. 4. Arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbiter atau majelis arbitrase yang keputusannya mengikat. 5. Litigasi. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Metode yang lebih sesuai, mediasi atau negosiasi, dapat menjadi pilihan yang lebih sesuai pada tahap awal. Metode ini lebih cepat, murah, dan menjaga hubungan baik antara pihak. Jika mediasi atau negosiasi gagal mencapai kesepakatan, maka litigasi di pengadilan dapat menjadi pilihan terakhir untuk mendapatkan kepastian hukum. Rekomendasi hukum. Saran untuk perusahaan A, mitigasi resiko. 1. Kontrak yang detail dan jelas. Pastikan kontrak memuat klausul yang detail mengenai spesifikasi barang, prosedur penerimaan barang, mekanisme pembayaran, sanksi keterlambatan pembayaran, dan mekanisme penyelesaian sengketa. 2. Dokumentasi yang lengkap. Simpan semua dokumen terkait transaksi seperti kontrak, faktur, bukti pengiriman, dan komunikasi dengan perusahaan B. 3. Komunikasi yang efektif. Jaga komunikasi yang baik dengan perusahaan B dan segera tindak lanjuti jika ada masalah atau potensi keterlambatan pembayaran. Langkah hukum preventif dalam kurung pihak kedua ya. 1. Lakukan uji tuntas terhadap calon mitra bisnis sebelum menandatangani kontrak. 2. Konsultasikan dengan ahli hukum dalam penyusunan dan peninjauan kontrak. 3. Masukkan klausul penyelesaian sengketa yang jelas dalam kontrak. Misalnya klausul mediasi atau arbitrase. 4. Melaksanakan kontrak dengan jujur dan saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Dengan langkah-langkah
preventif dan penanganan yang tepat, potensi terjadinya sengketa serupa di masa mendatang dapat diminimalkan. Sekian presentasi dari saya untuk tugas mata kuliah Hukum Bisnis. Terima kasih.